Oke, kita mulai dengan sedikit permainan imajinasi untuk Anda. Coba bayangin Anda terdampar. Bisa di pulau, di hutan, di mana aja lah. Dan Anda harus bertahan hidup cuma pakai benda-benda acak di sekitar Anda. Oke. Mungkin isi laci meja Anda sekarang, Iya, atau iya. kantong celana. Iya. Tiba-tiba obeng bisa jadi senjata, klip kertas jadi kail pancing. Paham. Nah, penulis sumber kita, Erik Schonstrom, sering main permainan ini waktu kecil. Dan ini bukan sekedar lamunan iseng ini tuh cerminan dari sebuah rasa ingin tahu yang spesifik banget. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami bab 2 dari buku Wild Curiosity. Judulnya menarik ya, membangkitkan kembali si kucing. Betul, merujuk ke peribahasa Curiosity Killed the Cat. Kita akan lihat kalau rasa ingin tahu itu ternyata bukan cuma satu hal. Ada spektrumnya. Tepat, kita akan bongkar 2 jenis utamanya dan gimana keduanya membentuk cara Anda belajar, bekerja, bahkan cara Anda memandang dunia. Dan kita juga bakal menantang beberapa anggapan umum. Contohnya? Misalnya soal impulsivitas. Iya. Itu kan sering dianggap musuh utama dalam belajar kan? Iya, banget. Tapi sumur kita justru nunjukin kalau impulsivitas bisa jadi kunci buat dapat pengalaman yang paling bermakna. Intinya sih, memahami mesin apa yang sebenarnya menggerakkan rasa ingin tahu Anda. Supaya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, bukan malah dimatikan. Nah, itu dia. Oke, mari kita bedah ini. Jadi penulisnya mulai dengan ngenalin kita ke konsep rasa ingin tahu epistemik. Kedengarannya agak rumit ya. Agak, tapi sebetulnya ini rasa ingin tahu yang kita semua punya. Jenis yang agak egois, didorong sama minat pribadi. Rasa ingin tahu yang sering nggak dihargai di sekolah. Betul, ini mesin penggerak para otodidak. Orang-orang yang belajar sendiri karena emang beneran pengen tahu. Nah, disinilah kerangka kerja dari seorang peneliti, Jordan Littman, jadi relevan banget. Oke. Dia ngelihat rasa ingin tahu itu kayak selera. Mirip cara kita pengen makanan atau ya afeksi. Oh, jadi ada dorongan biologisnya. Tepat. Ada komponen menginginkan yang didorong dopamin, rasanya kayak antisipasi. Terus ada menyukai yang didorong opioid. Itu perasaan puas setelahnya. Menarik. Jadi ini lebih dalam dari gagasan lama yang bilang rasa ingin tahu itu cuma buat ngisi celah pengetahuan. Bukan cuma nambah lubang ya? Bukan. Ini soal dorongan dan kepuasan. Nah, ini yang membawa kita ke ide utamanya. Ada sebuah spektrum rasa ingin tahu. Di satu ujung, ada yang namanya tipe D. D itu untuk deprivasi. Deprivasi artinya kekurangan. Betul. Ini rasa ingin tahu yang rasanya kayak ada sesuatu yang kurang, ada yang hilang. Bikin gak nyaman ya? Iya, kayak gatal yang harus segera digaruk, mendesak, penuh tekanan. Kayak pas mau ujian besok pagi. Persis. Harus tahu jawabannya sekarang juga. Tepat. Dorongannya itu negatif, yaitu buat ngilangin perasaan gak nyaman karena gak tahu. Tapi di ujung spektrum yang lain ada tipe I. I untuk? Interest, minat. Betul. Interest atau minat. Ini rasa ingin tahu yang didasari minat murni. Nggak ada tekanan sama sekali. Oh, jadi lebih santai ya? Jauh lebih santai. Yang ada cuma antisipasi yang menyenangkan buat nemuin sesuatu yang baru. Dorongannya positif, murni karena seneng aja sama proses nyari taunya. Biar lebih kebayang, coba kita pakai contoh yang sering kita lihat. Tipe D itu kayak detektif di film yang ngebentak tersangka. Di mana lokasinya? Jawab sekarang. Iya, persis kayak gitu dia butuh jawaban itu buat meredakan ketegangan. Sedangkan tipe I itu lebih kayak detektif yang sabar. Oh, yang pelan-pelan bangun hubungan. Iya, nanya pelan-pelan, karena dia beneran nikmatin proses ngumpulin kepingan puzzle-nya. Oke. Dan contoh paling sempurna buat dua kutub ini, yang dibahas mendalam di buku ini, datang dari dunia komik. Wah, apa tuh? Batman versus Joker. Oh. Ini bukan sekedar pahlawan lawan penjahat, ini pertarungan dua jenis rasa ingin tahu. Wah, ini menarik banget sih. Oke, jelaskan. Batman itu yang mana? Saya tebak dia pasti tipe D, kan? Tepat sekali. Batman itu perwujudan tipe D yang paling murni. Detektif terhebat di dunia. Nah, itu dia. Seluruh eksistensinya didorong oleh kebutuhan buat dapat jawaban, buat nyelesain teka-teki. Ambiguitas itu musuhnya. Betul. Buat dia, ketidakpastian itu siksaan. Dia nggak bisa toleransi. Masalah harus selesai, misteri harus pecah. Sekarang juga. Jadi ingat adegan interogasi di film The Dark Knight. Dia nuntut di mana Harvey Dent disembunyiin. Penuh amarah kan? Iya. Dia nggak tahan sama ketidakpastian itu. Dia butuh informasi itu buat ngilangin gatel yang nyiksa dia. Persis.
Dia butuh jawaban buat ngembaliin keteraturan. Nah, sebaliknya, coba kita lihat Joker. Apa yang dia mau? Dia itu manifestasi dari rasa ingin tahu tipe I yang dibawa ke titik ekstrim. Ekstrim, maksudnya. Bahkan ke level yang anarkis. Dia sama sekali nggak pengen jawaban akhir. Dia justru menikmati prosesnya. Kekacauan, ketidakpastian. Ambiguitas, itu semua makanan buat dia. Jadi dia nggak mau bunuh Batman bukan karena nggak bisa, tapi karena Itu bakal ngakhirin permainannya. tepat. Dia bilang sendiri kan, apa yang bakal kulakukan tanpamu? Oh iya. Membunuh Batman bakal ngasih jawaban final, sebuah akhir. Dan itu hal terakhir yang dia mau. Dia mau situasi ini jalan terus. Selamanya. Cuma buat lihat apa yang bakal terjadi selanjutnya. Buat dia, pertanyaan itu jauh lebih menarik dari jawaban apapun. Dia nikmatin prosesnya, bukan tujuannya. Oke, ini bener-bener ngubah cara saya ngelihat karakter mereka ya. Jadi kita semua punya Batman dan Joker kecil di dalam diri kita ya. Saling tarik-menarik. Antara butuh jawaban dan nikmatin proses pencarian. Lalu apa artinya ini semua buat kita di kehidupan nyata? Terutama soal cara kita belajar. Implikasinya besar banget. Coba deh Anda pikirin lagi pengalaman di sekolah atau kuliah. Oke. Sistem pendidikan kita seringkali beroperasi hampir seluruhnya dalam mode tipe D. Ujian, tenggat waktu, tekanan dapat nilai bagus. Betul semua. Tentu, ini bisa jadi motivasi yang kuat. Tekanan itu maksa kita belajar. Tapi, Tapi di saat yang sama, ini juga bisa bikin stres luar biasa dan mematikan kecintaan pada proses belajar itu sendiri. ini bikin saya kepikiran pengalaman sekolah saya sih. Rasanya semua didesain buat tipe D. Hafalin ini buat ujian. Kerjain ini sebelum deadline. Rasanya kayak terus-terusan ngisi lubang, nambal kekurangan, bukan bangun sesuatu yang baru karena saya beneran tertarik. Belajar jadi kayak beban ya. Iya, persis. Nah, sebaliknya, pembelajaran tipe I seringnya terjadi di luar struktur formal itu. Di luar sekolah. Betul. Dan ini ada hubungannya sama konsep psikologis yang namanya kemudahan pemrosesan atau processing fluency. Oke, apa itu? Pikirin deh pas Anda pertama kali belajar main gitar. Awalnya kaku kan? Oh, banget. Jari sakit, tiap pindah chord, canggung. Prosesnya nggak nyenengin. Tapi setelah beberapa minggu latihan, jari Anda mulai lebih mulus gerakannya. Bisa ganti chord tanpa mikir keras. Nah, rasa lancar inilah yang bikin prosesnya jadi menyenangkan. Anda mulai menikmati proses mainnya itu sendiri, bukan lagi terobsesi sama hasil akhirnya harus bisa satu lagu sempurna. Oh, paham. Jadi itu inti dari pembelajaran tipe. Tepat. Penulis di buku ini ngasih analogi yang bagus banget. Dia bilang sekolah seringkali nyajiin pembelajaran itu seolah-olah lurus dan bisa diprediksi. Kayak jejak asap pesawat jet di langit. Rapi, lurus dari titik A ke titik B, Oke. tapi pengalaman belajarnya yang paling personal dan paling ngebentuk dia, katanya lebih terasa kayak balon yang karetnya dilepasin di dalam ruangan. Haha, saya bisa bayangin itu. Kacau kan? Kacau, nggak terduga muter ke sana kemari dan ngeluarin suara aneh. Tepat. Pembelajaran yang benar-benar ngubah kita sering kali nggak linear. Melompat dari satu topik ke topik lain. Ide yang meresap secara tidak sadar. Maksudnya? Untuk bisa sampai ke sana, kita butuh sesuatu yang langka banget zaman sekarang. Waktu luang dan keheningan. Ruang buat melamun. Iya. Penulisnya sendiri ngaku betapa susahnya nemuin ruang buat melamun di tengah godaan internet yang nggak ada habisnya. Ada kutipan dari filsuf Montaigne yang pas banget di sini. Apa katanya? Pikiran saya tertidur jika saya menyuruhnya duduk. Maksudnya, pikiran kita butuh bergerak ya, butuh stimulus dari pengalaman biar bisa kerja dengan baik. Benar. Kita nggak bisa cuma duduk diem dan berharap inspirasi atau pemahaman datang gitu aja. Kita perlu bergerak. Mengalami sesuatu, berinteraksi dengan dunia. Dan ini ngebawa kita ke satu gagasan dalam buku ini yang awalnya bikin saya berhenti sejenak. Gagasan tentang apa? Tentang impulsivitas. Nah, bukannya selama ini kita selalu diajarin kalau impulsif itu musuh dari fokus dan belajar? Betul sekali. Di sekolah atau di kantor, impulsivitas itu konotasinya negatif. Dianggap ngeganggu, nggak fokus, suka keluar topik. Kita hampir selalu diajarin buat nahan dorongan-dorongan kayak gitu. Tapi, ada sebuah penelitian dari ahli primatologi Lynn Fairbanks pada monyet vervet yang hasilnya mengejutkan banget. oke, Dia ngamatin monyet-monyet remaja dan nemuin kalau monyet yang paling impulsif dan paling suka ambil resiko, seharusnya paling stres kan? logikanya gitu.
Tapi justru mereka punya kadar hormon stres, kortisol, yang paling rendah di antara kelompoknya. Tunggu, ini aneh. Fairbanks sampai bilang mereka adalah yang paling santai. Kok bisa? Gimana bisa yang paling suka ambil resiko malah yang paling nggak stres? Apa penjelasannya? Penjelasannya, menurut Fairbanks, karena perilaku impulsif dan pengambilan resiko ini ngasilin satu hal yang berharga banget, Apa itu? pengalaman. Oh, Para pengambil resiko ini nggak pasif. Mereka terus-terusan berinteraksi dengan dunia dalam berbagai kondisi. mencoba hal baru. Iya, coba buah baru, manjat dahan yang lebih tinggi, deketin hewan lain. Tentu ada risikonya. Nggak semua berakhir baik. Tapi kalau kita setuju pembelajaran paling efektif itu diaktifkan lewat pengalaman langsung, maka sesekali ngikutin dorongan impulsif itu bisa jadi hal yang sangat baik buat belajar. Gitu. Tepat. Ini bukan berarti kita harus jadi sembrono ya. Tentu. Tapi ini pengingat kalau belajar itu nggak cuma terjadi di meja kerja atau di dalam kelas. Seperti kata Fairbanks, di luar sana lebih menarik. Ini mengubah cara kita mandang impulsivitas ya? Banget. Mungkin kita bisa bedain. Ada impulsivitas yang merusak, tapi ada juga impulsivitas yang didorong rasa ingin tahu. Jadi, gimana cara bedain impuls yang produktif sama yang cuma buang-buang waktu? Itu pertanyaan kuncinya. Mungkin kita bisa lihat begini. Impulsivitas yang dibahas di sini itu ekspresi dari rasa ingin tahu tipe I. Minat murni tadi. Betul. Pas Anda lagi kerja, terus tiba-tiba muncul dorongan kuat buat nyari tahu cara kerja jam mekanis. Atau sejarah bangunan tua yang baru aja Anda lewatin. Itu bukan dorongan tipe D yang didasari stres karena tuntutan. Nah, itu dia. Itu minat murni yang muncul gitu aja. Ngikutin dorongan itu, bahkan cuma buat 5 menit, adalah cara buat ngasih makan rasa ingin tahu tipe I Anda. Yang seringkali kelaparan dalam rutinitas kita yang sangat terstruktur. Tepat. Jadi, tindakan yang rasanya kayak prokrastinasi atau gangguan itu sebenarnya bisa jadi jalan memutar yang produktif menuju pemahaman baru ya? Bisa jadi, itu jalan memutar yang memperkaya kita dengan pengalaman, Oke. mengizinkan diri Anda buat ngikutin keingintahuan yang tiba-tiba, walau kelihatannya kayak pengalih perhatian, bisa ngebuka pintu ke pembelajaran yang nggak terduga dan mendalam. Terkadang jalan memutar yang impulsif itu justru jalan pintas menuju pemahaman yang lebih utuh. Bisa dibilang begitu. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, ternyata rasa ingin tahu itu nggak sesimpel yang kita bayangin ya. Jauh lebih bernuansa. Ini bukan sekedar tombol on-off, ini sebuah spektrum yang membentang dari kebutuhan tipe D yang didorong tekanan. Hingga minat tipe I yang murni didasari kesenangan. Batman dan Joker itu ada dalam diri kita semua, terus-menerus saling tarik-menarik. Dan mungkin pelajaran yang paling kuat di sini adalah untuk nggak terlalu cepat ngejudge atau nyingkirin sisi liar dari pikiran kita. Impulsivitas, kebosanan, lamunan. Semua hal yang sering kita coba hilangin atas nama produktivitas, bisa jadi justru itu bahan bakar utama untuk pengalaman, kreativitas, dan pembelajaran yang paling otentik. Kita mungkin perlu membangkitkan kembali si kucing di dalam diri kita. Yang mungkin sudah lama tertidur. Ini satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang, mengingat bahwa mengikuti dorongan impulsif yang didasari minat bisa membuka jalan menuju penemuan. Coba pertimbangkan ini. Tindakan tidak produktif atau impulsif apa yang bisa Anda izinkan untuk diri Anda sendiri hari ini? Apa yang akan terjadi jika Anda meluangkan 10 menit untuk mengikuti rasa ingin tahu acak yang tiba-tiba muncul, alih-alih langsung mengabaikannya demi kembali ke daftar tugas? Anda mungkin akan sangat terkejut dengan apa yang Anda temukan.